Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Hanida dari Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Penerimaan rata-rata sebuah perusahaan dinyatakan sebagai AR sama dengan 6.000 min 12 Ki. Sedangkan biaya variabel rata-rata dan biaya tetapnya adalah AVC sama dengan 6 Ki kuadrat min 354 Ki plus 7.890 dan AFC sama dengan 12.000 per Ki. Tentukanlah jumlah barang yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut, lalu harga jual per unit, biaya total dan biaya rata-rata, dan terakhir gambarkan. Diketahui AR adalah 6.000 min 12 Ki, maka R adalah 6.000 Ki min 12 Ki kuadrat. R ini didapat dari dengan mengkalikan nilai AR atau fungsi AR dengan Ki. Maka 6.000 dikali Ki adalah 6.000 Ki dan min 12 Ki dikali Ki adalah min 12 Ki kuadrat. Untuk AFC, 6 Ki kuadrat min 354 Ki plus 7.890 dikali Ki, maka menjadi VC sama dengan 6 Ki pangkat 3 min 354 Ki kuadrat ditambah 7.890 Ki. Lalu untuk AFC pun sama, yaitu dengan mengkalikan 12.000 per Ki ini dengan Ki, maka fixed cost atau FC-nya sama dengan 12.000. Ditanyakan A nilai profit maksimum, harga, total cost, dan average cost, lalu gambarkan grafiknya. Langsung saja untuk penyelesaiannya, C atau bisa juga ditulis TC atau total cost adalah penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost, di mana fixed cost-nya adalah 12.000 dan variable cost-nya adalah 6 Ki pangkat 3 dikurangi 354 Ki kuadrat tambah 7.890 Ki. Maka cost atau total cost-nya adalah 6 Ki pangkat 3 min 354 Ki kuadrat plus 7.890 Ki plus 12.000 Ki. Lalu untuk fungsi profit sama dengan R dikurangi C. Fungsi R-nya itu adalah 6.000 Ki min 12 Ki kuadrat dan fungsi C-nya adalah 6 Ki pangkat 3 min 354 Ki kuadrat plus 7.890 plus 2.000. Maka ini dioperasikan dan fungsi profitnya adalah min 6 Ki pangkat 3 plus 342 Ki kuadrat min 1.890 Ki min 12.000. Setelah didapatkan fungsi profit, maka bisa menghitung sub soal yang pertama yaitu poin A, nilai profit optimum, di mana syarat perlunya V aksen sama dengan 0, fungsi profitnya adalah min 6 Ki pangkat 3 tambah 342 Ki kuadrat min 1.890 Ki dikurangi 12.000, maka V aksennya atau turunan dari fungsi profit ini adalah min 18 Ki kuadrat didapat dari 3 kali min 6, hasil 18, lalu 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Ditambah 684 Ki didapat dari 2 kali 342, yaitu 684, dan 2 min 1 adalah 1. Jadi Ki-nya pangkat 1, lalu 1.890 didapat dari 1.890 Ki pangkat 1 min 1, Ki pangkat 0 hasilnya 1, maka hanya 1.890. Karena syarat perlunya adalah V aksen sama dengan 0, maka min 18 Ki kuadrat tambah 684 Ki min 1.890 ini sama dengan 0. Untuk mengetahui nilai Ki, maka di sini kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimasukkan nilainya, nilai B-nya adalah 684 plus minus akar 684 kuadrat dikurangi 4 kali min 18 dikali min 1.890 dibagi 2 kali min 18, maka untuk Ki1 adalah negatif 684
plus 576 yaitu akar dari 331.776 dibagi min 36. Hasilnya Q1 sama dengan 3. Lalu Q2 yaitu negatif 684 dikurangi 576 per negatif 36. Q2-nya sama dengan 35. Lalu fungsi profit tadi diturunkan kembali sehingga turunan keduanya yaitu negatif 36Q didapat dari 2 kali negatif 18 dikalikan Q pangkat 2 min 1 berarti Q pangkat 1 ditambah 684 yaitu turunan dari 684Q. Lalu disubstitusi untuk Q sama dengan 3, maka turunan kedua fungsi profit adalah min 36 kali 3 ditambah 684 sama dengan 576 karena nilainya positif berarti minimum. Dan untuk Q sama dengan 35, maka fungsi profit turunan keduanya adalah negatif 36 kali 35 tambah 684 yaitu negatif 576 di mana nilainya maksimum. Karena kita mencari profit maksimum, maka yang diambil berarti adalah untuk Q sama dengan 35. Maka besarnya nilai profit maksimum, yaitu substitusikan Q sama dengan 35 ke fungsi profit, yaitu menjadi negatif 6 kali 35 pangkat 3 ditambah 342 kali 35 kuadrat dikurangi 1890 kali 35 min 12.000 dan hasilnya adalah 83.550. Jadi besar profit maksimumnya adalah 83.550. Selanjutnya untuk subunit soal yang kedua yaitu ada harga jual per unit. R atau penerimaan sama dengan P dikali Q atau harga dikali unit yang terjual. Maka P sama dengan R per Q, di mana kita tadi mengetahui bahwa nilai fungsi R adalah 6.000 Q min 12 Q kuadrat dibagi Q, maka P sama dengan 6.000 min 12 Q. Lalu kita substitusikan nilai Q sama dengan 35, maka P menjadi 6.000 dikurangi 12 kali 35, dan P adalah 5.580. Jadi, harga jual produk tersebut adalah 5.580. Selanjutnya, untuk biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total bisa ditulis sebagai cost ataupun TC, total cost. Nilainya adalah 6Q pangkat 3 dikurangi 354Q kuadrat plus 7.890Q plus 2.000. Substitusikan nilai Q sama dengan 35, maka didapatkan total cost-nya sebesar 111.750. Lalu untuk average cost, tinggal membagi total cost dengan Q, yaitu 111.750 dibagi 35, yaitu 3.192. Jadi besarnya biaya total adalah 111.750 dan biaya rata-ratanya adalah sebesar 3.192. Lalu yang terakhir adalah menggambarkan grafik atau kurva. Di sini digambarkan kondisi maksimum di mana fungsi R atau penerimaan yaitu profit ditambahkan dengan C. Di sini yang maksimum di sini adalah penerimaannya yaitu pada saat menerima sejumlah 195.300. Ini didapatkan dari menjumlahkan profit dengan cost. Lalu ini adalah total cost, ini adalah besarnya fixed cost, dan ini adalah besarnya harga jual, serta ini 35 adalah besarnya Q pada saat kondisi maksimum. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Hitung elastisitas permintaan barang X dan barang Y dan bagaimana hubungan keduanya jika diketahui fungsi permintaan akan masing-masing barang dinyatakan oleh 3Q dx min Px pangkat min 1,7, Py pangkat 0,8 sama dengan 0, dan 3Q dy dikurangi Px pangkat 0,5, Py pangkat min 0,2 sama dengan 0. Untuk penyelesaian soal ini, maka fungsi ini
kita akan ubah menjadi fungsi Ki dx, yaitu menjadi 3 pangkat negatif 1 Px pangkat negatif 1,7 P pangkat 0,8. Lalu fungsi ini juga kita akan ubah menjadi fungsi Ki dy menjadi 3 pangkat negatif 1 Px pangkat 0,5 P pangkat negatif 0,2. Ditanyakan elastisitas permintaan barang X dan Y, serta hubungan keduanya. Pertama, kita akan mencari dulu elastisitas barang X, yaitu dengan menurunkan atau do Ki dx per do Px, atau menurunkan Ki dx dengan Px, dikali Px per Ki dx. Nah, nilainya itu 3 pangkat min 1 kali min 1,7. Nah, min 1,7 ini adalah nilai pangkat Px di sini. Min 1,7 atau di sini min 1,7, jadi dikalikan ke depan menjadi negatif 1,7 kali Px min negatif 2,7. Nah, negatif 2,7 ini dari negatif 1,7 dikurangi 1 menjadi negatif 2,7 dikali P pangkat 0,8. Karena ini adalah yang diturunkannya Ki dx terhadap Px itu, jadi nilai P-nya itu adalah tetap dikali Px per Ki dx-nya 3 pangkat min 1 Px pangkat min 1,7 P pangkat 0,8. Lalu kita operasikan 3 min 1 dikali, lalu Px min 2,7 ini dikalikan dengan Px sehingga menjadi Px min 1,7 Py pangkat 0,8 per 3 min 1 kali Px min 1,7 P 0,8. Nah, alasan min 1,7-nya ini dikeluarkan adalah agar yang ini dengan yang ini itu sama, sehingga dapat habis dibagi. Sehingga ini menjadi nilainya ini dibagi 3 pangkat min 1 Px pangkat min 1,7 P pangkat 0,8 dibagi 3 pangkat min 1 Px min 1,7 P pangkat 0,8 itu kan nilainya adalah 1. Jadi min 1,7 dikali 1, karena ini nilainya adalah nilai mutlak, maka nilai elastisitas barang X-nya adalah 1,7, di mana barang X bersifat elastis, artinya apabila barang X berubah sebesar 1% harganya, maka jumlah barang X yang diminta pun akan berubah sebesar 1,7%. Lalu yang kedua, kita akan mencari elastisitas barang Y, yaitu dengan do Ki dy per do Py kali Py per Ki dy. Nah, tadi ini diturunkan min 0 menjadi 3 pangkat min 1 kali min 0,2. Min 0,2 ini adalah pangkat Py pada fungsi Ki dy. Pada fungsi Ki dy kan pangkat Py adalah 0,2, jadi kali 1 jadi negatif 0,2, Px-nya karena ini diturun fungsi Ki dy terhadap Py, maka Px-nya tetap, lalu P-nya ini menjadi pangkat min 1,2, karena tadi min 0,2 pangkat awalnya dikurangi 1 menjadi P pangkat min 1,2 dikalikan dengan Py per 3 pangkat min 1 Px pangkat 0,5 P pangkat 0,2. Hasilnya 3 pangkat min 1 kali Px pangkat 0,5 Py pangkat min 0,2. P pangkat min 0,2 ini didapatkan dari min 1,2 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena Py min 1,2 dikali Py. Lalu per 3 pangkat min 1 Px pangkat 0,5 Py pangkat negatif 0,2. 0,2 ini dikeluarkan agar eh, fungsi yang atas sama dengan yang bawah, jadi bisa habis dibagi jadi negatif 0,2 kali 1 atau negatif 0,2 karena nilai elastisitas barangnya itu mutlak, jadi positif 0,2 di mana barang Y bersifat inelastis, artinya apabila harga barang Y berubah sebesar 1%, maka jumlah barang Y yang akan diminta akan berubah sebesar 0,2%. Setelah mengetahui elastisitas barang X dan Y, sekarang kita akan mencari hubungan antara barang X dan Y, yaitu dengan tahu elastisitas XY, yaitu do Ki dx per do Py dikali P per Ki dx. Nah, ini fungsi Ki dx ini diturunkan terhadap Py. Jadi, yang berubahnya itu adalah
PY-nya. Tadi kan PY-nya asalnya di KIDEX itu pangkatnya 0,8. Jadi 3 pangkat min 1 ini 0,8 pindah jadi 0,8 kali 1, 0,8. PX pangkat min 1,7, PY-nya jadi pangkat negatif 0,2. Karena 0,8 dikurangi 1 adalah negatif 0,2 dikali PY per 3 pangkat min 1 PX pangkat min 1,7 P pangkat 0,8. Ini dikalikan menjadi 3 pangkat min 1 PX pangkat min 1,7 P-nya jadi pangkat 0,8 karena P pangkat min 0,2 dikalikan dengan PY pangkat 1. Jadi PY pangkat min 0,2 tambah 1, jadi P pangkat 0,8, dibagi 3 pangkat min 1 PX pangkat min 1,7 P pangkat 0,8, 0,8-nya dikeluarkan agar ini bisa habis dibagi, jadi elastisitas X-nya sebesar 0,8 bernilai positif. Lalu untuk elastisitas YX-nya, fungsi QDX ini diturunkan terhadap PX dikali PX per QDY. Jadi, turunan QD terhadap PX ini menjadi 3 pangkat min 1 kali 0,5. 0,5 ini adalah pangkat PX di fungsi QDY. 0,5 kali PX pangkat negatif 0,5. Negatif 0,5 ini didapatkan dari 0,5 dikurangi 1. Lalu P-nya tetap yaitu negatif 0,2 karena ini diturunkan terhadap PX. Dikali PX per 3 pangkat min 1 PX pangkat 0,5 P pangkat negatif 0,2. Maka menghasilkan 0,5 kali 3 pangkat min 1 PX 0,5. 0,5 ini didapatkan dari PX pangkat negatif 0,5 dikali PX. Lalu PY pangkat negatif 0,2 per 3 pangkat min 1 PX pangkat 0,5 PY pangkat min 0,2. Karena ini habis dibagi, maka hanya 0,5 kali 1, yaitu elastisitas YX-nya sebesar 0,5 bernilai positif. Nah, karena nilai elastisitas XY dan elastisitas YX-nya sama-sama positif, maka hubungan antara barang X dan barang Y merupakan barang substitusi. Selanjutnya adalah nomor 3. Jika diketahui permintaan barang X, barang A dan barang B masing-masing dinyatakan oleh PA sama dengan 108 min 9 Kia dan PB sama dengan 120 min 15 KB, sedangkan fungsi biaya produksi gabungan atau joint production cost-nya dikeluarkan adalah C sama dengan 3 Kia kuadrat plus 6 Kia KB plus 6 KB kuadrat, maka tentukan jumlah dan harga yang akan memaksimumkan keuntungan serta besarnya keuntungan maksimum tersebut. Nah, kita tulis dulu diketahuinya yaitu PA atau harga barang A sama dengan 108 min 9 QA. Lalu PB-nya 120 min 15 QB dan C-nya adalah 3 QA kuadrat plus 6 QA QB plus 6 QB kuadrat. Ditanyakannya adalah harga dan banyaknya barang yang akan memaksimumkan keuntungan serta besarnya keuntungan maksimumnya itu berapa. Lalu, ya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mencari dulu penerimaan tiap barangnya. Penerimaan barang A atau RA sama dengan PA dikali QA. PA-nya 108 min 9 QA dikali QA menjadi 108 QA min 9 QA kuadrat. Lalu penerimaan produk B, PB dikali QB sama dengan 120 min 15 QB kali QB menjadi 120 QB min 15 QB kuadrat. Maka R-nya adalah 108 QA min 9 QA kuadrat plus 120 QB min 15 QB kuadrat. Nah, R ini didapat dari mana? R ini didapatkan dari menjumlahkan RA dan juga RB. Lalu setelah didapatkan R ini, kita akan membentuk fungsi profit yaitu dengan mengurangkan R dengan C. Jadi R-nya tadi 108 QA min 9 QA kuadrat tambah 120 QB min 15 QB kuadrat dikurangi oleh C yaitu 3 QA kuadrat tambah 6 QA QB tambah 6 QB kuadrat. Sehingga fungsi profitnya adalah negatif 12 QA kuadrat dikurangi 2 QB kuadrat, 21 QB kuadrat ditambah 108 QA tambah 120 QB dan dikurangi 6 QA QB.
Nah, fungsi profitnya sudah terbentuk sehingga kita sekarang akan mencari profit maksimum. Nah, untuk mencari profit maksimum, di sini kita akan menurunkan, profit terhadap A, yaitu V aksen A. Jadi fungsi profit ini diturunkan terhadap A. Nah, 2 dikali min 12 adalah min 24, lalu QA-nya ini asalnya pangkatnya 2 dikurangi 1 menjadi QA pangkat 1 jadi min 24 QA. Lalu ini tidak ada QA-nya jadi tidak perlu. Nah ini 108 QA. 108 QA 1 kali 108, 108 QA-nya pangkat 1 dikurangi 1, QA pangkat 0 sama dengan 1, jadi 108 kali 1 sama dengan 108. Lalu min 6 QA QB, ini min 6 dikali QA pangkat 1 min 1 berarti QA pangkat 0 sama dengan 1 berarti min 6 kali 1 kali QB sama dengan min 6 QB. Lalu untuk V aksen B yaitu menjadi 2 kali min 21 sama dengan min 42 QB ditambah 120 QB menjadi 120 lalu min 6 QA QB diturunkan menjadi min 6 QA. Kemudian setelah mendapatkan ini kita buat sama dengan 0, jadi pihak A-nya itu sama dengan 0 karena syarat perlu profit maksimum itu adalah turunan pertama itu sama dengan 0. Jadi pihak A-nya min 24 QA tambah 108 min 6 QB ini sama dengan 0, lalu min 42 QB tambah 120 dikurangi 6 QA ini juga sama dengan 0. Nah, setelah disama dengan 0 kan, kita dapat mencari berapa nilai QA dan QB. Nah, bisa menggunakan metode eliminasi. Nanti akan didapatkan QA-nya itu sama dengan 4 dan QB-nya sama dengan 2. Jadi nanti kita pakai metode eliminasi untuk mendapatkan nilai QA dan QB. Nah, setelah mendapatkan nilai QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2, kita akan mensubstitusikan nilai QA dan QB tersebut terhadap fungsi PA dan PB. Di fungsi PA, maka 108 dikurangi 9 kali 4, harga PA sama dengan 72. Lalu di fungsi PB, 120 dikurangi 15 kali 2, harga produk B sama dengan 90. Lalu tadi di soal meminta untuk mengetahui nilai profit maksimumnya, jadi masukkan saja nilai QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2 ini ke fungsi profit dan akan didapatkan 348. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan barang A harus diproduksi atau berjumlah 4 buah, barang B harus sebanyak 2 buah. Di mana harga barang A adalah 72 dan harga barang B, maaf ini ada kesalahan. Harga barang B adalah 90 dan profit maksimumnya sebesar 348. Nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya adalah nomor 4. Seorang mahasiswa bermaksud membeli buku X atau dimisalkan dengan X dan pensil atau Y dengan harga masing-masing Rp2.000 dan Rp250. Anggaran yang tersedia untuk membeli kedua barang tersebut adalah Rp15.000. Berapa jumlah buku dan jumlah pensil yang harus dibeli agar tercapai kepuasan maksimum jika fungsi utilitas yang dihadapi mahasiswa tersebut adalah U sama dengan 2X kuadrat Y. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dari soal, yaitu harga barang X sebesar 2.000, harga barang Y sebesar 250, lalu anggarannya sebesar 15.000. Nah, kita misalkan buku sebagai X, pensil sebagai Y, dan utilitasnya adalah 2X kuadrat Y. Nah, ditanyakan jumlah buku yang pensil yang harus dibeli agar kepuasannya maksimal. Nah, pertama kita akan membuat dulu fungsi anggarannya. Di sini ada 5, di sini maaf ada M sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. Maka PX-nya kan 2.000 dikali X menjadi 2.000X ditambah PY-nya 250 dikali jadi 250Y. M-nya sama dengan 15.000. Nah, ini kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi 2000X ditambah 250Y
dikurangi 15.000 sama dengan 0. Lalu kita akan membuat fungsi Lagrange-nya. L sama dengan 2x kuadrat Y ini adalah dari utility-nya, lalu ditambahkan lambda kali 2000x tambah 250 dikurangi 150 dikurangi 15.000. Ini itu dari fungsi anggaran ini. Nah, lalu kita operasikan dan akan mendapatkan L sama dengan 2x kuadrat Y plus 2000 lambda X plus 250 lambda Y dikurangi 15.000 lambda. Nah, setelah mendapatkan fungsi Lagrange-nya, kita akan menurunkan fungsi Lagrange tersebut. L aksen X yaitu fungsi Lagrange diturunkan terhadap variabel X, maka 2 kali 2 sama dengan 4, 4xy tambah 2000 lambda sama dengan 0. Nah, lalu lambdanya sama dengan min 4 seki per 2000. Nah, ini 2000 lambda itu dari sini ya, dari 2000 lambda X kalau diturunkan kan menjadi 2000 lambda. Karena ini tidak ada variabel Y-nya, jadi ini tidak ya. Lalu untuk L aksen Y menjadi 2x kuadrat. 2x kuadrat itu karena dari Y. 1 kali 2, 2x kuadrat. Y-nya jadi Y pangkat 1 min 1. Jadi Y pangkat 0. Y pangkat 0 sama dengan 1 berarti 2x kuadrat kali 1, 2x kuadrat. Ditambah 250 lambda itu dari 250 lambda Y diturunkan menjadi 250 lambda. Maka lambda sama dengan min 2x kuadrat per 250. Nah, lambda akan sama dengan lambda, jadi min 4x Y per 2000 akan sama dengan min 2x kuadrat per 250. Ini bisa dikali silang menghasilkan min 1000x Y sama dengan min 4000x, lalu min 4000x kuadrat per min 1000x Y sama dengan 1, maka 4x dibagi Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4x. Nah, setelah ditemukan Y sama dengan 4x ini, kita bisa mensubstitusikan nilai sama dengan 4x tersebut ke fungsi kendala, yaitu ke fungsi 2000x ditambah 250y sama dengan 15.000. Y-nya diganti dengan 4x sehingga menjadi 2000x ditambah 1000x sama dengan 15.000, lalu 3000x sama dengan 15.000 sehingga x adalah 15.000 dibagi 3000, x sama dengan 5. Nah, ketika kita mengetahui x sama dengan 5, maka y-nya yaitu tinggal mengalihkan 5 dengan 4 yaitu 20. Maka, agar tercapai kepuasan maksimum, jumlah buku yang harus dibeli adalah 5 buah, dan pensil yang harus dibeli adalah 20 buah. Lalu, nomor yang kelima atau nomor terakhir. Carilah determinan dari matriks koefisien, serta hitung nilai A, B, C, dan D, serta inverse matriksnya dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linearnya adalah sebagai berikut. Kita tulis di diketahui. Diketahui sistem persamaan linearnya min 2A plus 2B min 3C plus 4D sama dengan 21. Lalu 2C min D plus 4A min 3B sama dengan 6. Lalu 2A min 2C min 2B plus 2D sama dengan 0, dan 4B plus 5B min C min D sama dengan 33. Yang ditanyakannya itu adalah determinan nilai variabel ABCD dan inverse dari matriksnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menyusun matriksnya terlebih dahulu. Matriks ini berbentuk matriks AX sama dengan H. A-nya itu matriks A-nya, lalu X-nya adalah variabelnya, dan H-nya itu adalah hasil. Nah, kita susun dulu matriksnya, di mana setiap satu kolom ini mewakili satu variabel. Jadi, ini adalah untuk variabel A, ini untuk variabel B, ini untuk koefisien variabel C, dan ini untuk koefisien variabel D. Jadi, min 2 ini didapatkan dari min 2A, ini 2B, min 3C, 4D. Ini didapatkan dari 4A, min 3B, 2C, min D atau min 1D. Ini dari 2A, min 2B, min 2C, dan 2D. Ini dari 5A, 4B, min 1C, min 1D. Nah, ini ada variabel-variabelnya A, B, C, D, dan ini adalah
hasilnya. Nah, setelah menyusun matriks ini, kemudian kita akan mencari determinan terlebih dahulu. Nah, determinan ini sebenarnya bisa dihitung secara manual, tapi akan lebih cepat jika dihitung dengan menggunakan kalkulator. Jadi, sesuai dianjurkan oleh dosen, jadi lebih baik agar tidak menyita waktu saat mengerjakan ujian, jadi untuk mencari determinan ini menggunakan kalkulator saja dan didapatkan nilai determinan A-nya adalah negatif 210. Jadi nilai determinan matriks tersebut adalah negatif 210. Nah, untuk mencari atau mengetahui variabel A, B, C, dan D, kita di sini akan menggunakan metode Cramer. Jadi ada dua, ada metode Cramer dan metode Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Cramer. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman atau lebih paham menggunakan metode Gauss-Jordan, boleh menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, untuk metode Cramer sendiri, langkah awalnya sebenarnya mencari setelah membentuk matriks itu mencari determinan. Tapi karena kita tadi sudah ya mencari determinan A-nya, maka kita langsung akan mencari determinan A1. Determinan A1 ini adalah matriks determinan yang matriksnya untuk kolom pertama ini diganti oleh nilai hasil. Jadi yang asalnya diisi oleh koefisien A diganti oleh nilai hasil sehingga determinannya didapatkan negatif 1050. Lalu untuk determinan A2, nilai hasil ini akan mengganti nilai-nilai yang koefisien variabel B. Lalu untuk A3 akan mengganti koefisien variabel C dan A4 akan mengganti koefisien variabel D. Nah, untuk determinan A2 didapatkan hasil negatif 1470, untuk A3 negatif 1890, dan untuk A4 didapatkan negatif 2310. Nah, setelah mendapatkan nilai determinan A, A1, A2, A3, A4, maka kita dapat mencari nilai A, B, C, dan D, yaitu dengan cara membagi determinan A1, A2, A3, A4 dibagi dengan determinan A. Untuk variabel A, maka yang dibagi itu adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A, sehingga negatif 1050 akan dibagi dengan negatif 210, artinya adalah 5. Jadi nilai A adalah 5. Lalu untuk B, yaitu determinan A2 per determinan A, di mana negatif 1470 dibagi negatif 210, hasilnya adalah 7. Jadi nilai B adalah 7. Lalu untuk nilai C, yaitu determinan A3 dibagi determinan A, negatif 1890 dibagi negatif 210 sama dengan 9. Lalu yang D, determinan A4 dibagi dengan determinan A, negatif 2310 dibagi negatif 210 sama dengan 11. Nah, jadi kita sudah dapat mengetahui berapa nilai A, B, C, dan D-nya, yaitu nilai A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan 9, dan D sama dengan 11. Kemudian untuk perintah yang terakhir yaitu mencari inverse dari matriksnya. Nah, untuk mencari inverse dari matriks ini, pertama kita akan cari adjoin-nya dulu. Nah, adjoin ini dapat didapatkan dengan dari kalkulator kita mencari kofaktornya, lalu ditranspose matriksnya, dan akan mendapatkan adjoin ini. Nah, lalu untuk inverse yaitu formulanya 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, jadi 1 per determinan A-nya tadi sudah kita temukan, yaitu negatif 210, kita kalikan dengan adjoin A sehingga menghasilkan ini. Jadi 1 per negatif 210 dikali negatif 10, jadi negatif 10 per negatif 210 sama dengan 10 per 210 sama dengan 1 per 21. Lalu negatif 30 per negatif 210. Disederhanakan menjadi 1 per 7. Lalu negatif 50 per negatif 210 disederhanakan menjadi 1 per 42, dan seterusnya sehingga semuanya sudah dikalikan dengan 1 per negatif 210. Sudah selesai? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman dalam belajar untuk mempersiapkan UAS mata kuliah Matematika Bisnis semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.